Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan. Kalau sampai saat ini tentu kita ada sebagaimana ada. Ini sungguh berkat Tuhan. Amin saudara. Baik, tema khotbah pada saat ini sesuai dengan puji-pujian yang sudah kita dengar tadi. Yesus segera datang. Pagi ini sekali lagi saya akan menyampaikan karya Yesus, pekerjaan Yesus yang belum dilakukan. Sekali lagi karya Yesus, pekerjaan Yesus yang belum digenapi. Yaitu apa? Kedatangannya kembali. Ini belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Amin saudara. Kedatangan Tuhan kembali belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi. Kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Yang membawa Alkitab, saudara lihat Alkitab masing-masing. Yang tidak sempat, saudara bisa melihat ke depan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Kalau saudara simak baik-baik ayat ini, lewat ayat ini kita bisa melihat satu penyampaian, bahkan satu janji yang jelas bahwa Yesus akan kembali. Sekali lagi, Yesus akan datang kembali. Yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa Yesus datang kembali? Apa tujuan Yesus datang kembali? Bukankah Yesus sudah pernah datang dengan lahir di dalam dunia ini? Yesus pernah melayani, Yesus pernah mati, Yesus pernah bangkit, bahkan naik ke surga. Apa sih tujuannya? Bukankah itu sudah selesai? Bukankah itu sudah cukup? Jawabannya sederhana. Mengapa dia mau datang kembali? Yaitu tujuannya untuk menjemput saudara dan saya. Amin saudara. Ini tujuan Yesus. Kenapa dia mau datang kembali ke dalam dunia? Tujuannya untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Luar biasa. Lalu ada pertanyaan lain lagi. Mengapa kita perlu dijemput? Nah ini. Mengapa kita perlu dijemput? Jawabannya adalah karena dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Perlu dicatat. Mengapa Yesus menjemput kita kembali? Karena apa? Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Ini yang harus saudara cermati baik-baik. Ini yang harus saudara ingat baik-baik. Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Sering saya katakan dari mimbar ini, dunia ini hanya tempat transit saudara. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Inilah yang harus saudara dan saya sadari. Kenapa banyak anak Tuhan, banyak orang menghabiskan waktunya untuk mengejar kekayaan. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk mengejar prestasi, untuk mengejar cita-cita. Itu tidak salah saudaraku. Tetapi kenapa mereka fokusnya hanya mengejar kesuksesan yang ada di dalam dunia ini? Karena apa? Mereka tidak tahu dunia ini hanya sementara. Tempat tinggal
tinggal kita ini hanya sementara. Kalau saudara sadar bahwa dunia ini hanya tempat transit, hanya persinggahan sementara, maka fokus saudara hidup di dalam dunia ini bukan hanya mengejar kesuksesan. Kalau sadar bahwa keberadaan kita di dunia ini hanya sementara, saya terlalu yakin fokus saudara bukan hanya sekedar mengejar kekayaan. Kalau saudara sadar, tetapi kalau kita sadar, aku di dalam dunia ini hanya sementara. Aku di dalam dunia ini hanya tidak lama lagi. Maka saudara akan punya kerinduan. Ini bukan tempatku yang sebenarnya. Karena apa? Sekali lagi ini perlu saya tekankan. Kalau fokus kita hanya mengejar kesuksesan dunia, saudaraku, saudara tidak akan berpikir lagi tentang perkara-perkara rohani. Saudara tidak akan berpikir lagi tentang kekekalan. Karena apa? Fokusnya hanya kesuksesan di dunia. Sekali lagi dari tempat ini saya katakan, dunia ini saudaraku hanya sementara. Dan Alkitab katakan, kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama di sana, tubuh kita ini, dunia ini, bumi ini seperti kemah. Saudara tahu? Saudara tahu, tubuh kita, dunia ini, bumi ini seperti kemah. Kalau saudara camping ya, saya yakin banyak kita dulu camping waktu muda-muda suka camping. Kalau saudara mau camping ke hutan atau ke gunung, saudara mesti pakai tenda, mesti bawa tenda untuk bikin kemah. Saudara, setelah kita beberapa hari berkemah, apa yang kita lakukan? Untuk pulang ke rumah, tenda harus dibongkar. Dengan kata lain, tenda ini hanya tempat sementara. Kemah ini hanya tempat sementara. Itulah gambaran dunia. Dunia itu bagaikan tenda. Dunia itu bagaikan kemah. Hanya sementara. Rumah kita yang sebenarnya adalah surga. Amin saudara. Rumah kita yang sebenarnya adalah surga. Ini yang perlu saudara ketahui. Dengan kata lain, kemah itu berbeda dengan rumah. Sekali lagi, kemah itu berbeda dengan rumah. Jadi Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Tujuannya untuk menjemput saudara dan saya, membawa saudara bersama-sama dengan kita di rumah yang sebenarnya, yaitu surga. Jadi inilah tujuan Yesus. Kenapa Yesus akan datang kembali? Tujuannya apa? Untuk menjemput saudara. Jadi sekali lagi, rumah di dunia ini hanya sementara. Kita di Labuan Bajo pun juga hanya sementara. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya Yesus menjemput saudara dan saya? Bagaimana caranya Yesus menjemput saudara dan saya? Kita lihat ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya akan baca ayat selanjutnya. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat ketika Yesus datang kembali, ada dua peristiwa besar. Yang pertama, orang yang mati di dalam Tuhan Yesus,
Catat baik-baik, orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Artinya apa? Ada yang mati di luar Tuhan Yesus. Alkitab mencatat orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan keluar dari kubur dalam tubuh kebangkitan. Dan orang ini, saudaraku, kalau sudah dibangkitkan tidak akan mati lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang masih hidup. Karena memang ada yang masih hidup ketika Tuhan datang. Yang masih hidup akan dirubah dalam sekejap saja. Dan mendapatkan tubuh kemuliaan. Wow, saudaraku. Dan saat itu mereka menyongsong Tuhan di udara. Itulah sebabnya ada pujian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu pergi ke sana jauh, saudaraku, di udara. Wah, ini menjadi kerinduan kita, saudaraku. Ini menjadi harapan kita. Jadi ketika Yesus akan datang kembali, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, dan yang masih hidup tiba-tiba akan dirubah dan mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kapan kedatangan Tuhan? Nah ini. Kapan kedatangan Tuhan? Kita lihat ayatnya. Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, yaitu hari kedatangan Tuhan, tidak seorang pun yang tahu. Catat baik-baik. Kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, saudaraku. Itu tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan akan datang, saudaraku. Tetapi herannya banyak pendeta sok tahu. Heran, saudaraku. Padahal malaikat tidak tahu, anak tidak tahu. Ini firman. Tetapi ada pendeta sok tahu. Karena apa, saudaraku? Pendeta ini berani menulis. Di dalam tulisannya, saudaraku, dia membuat satu buku. Tuhan akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah, langsung buku itu laris, saudaraku. Ditunggu-tunggu, pas harinya tidak datang. Akhirnya apa? Penulisnya langsung cari sendiri buku, dia beli sendiri. Malu. Nah ini, saudaraku. Malu. Padahal firman dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, ini yang harus saudara tanamkan baik-baik. Berarti mungkin saudara bertanya, kalau begitu bagaimana Om? Kalau memang tidak ada yang tahu. Tuhan kasih tanda-tandanya. Ini yang kita mau pelajari pagi ini. Tuhan berikan tanda-tandanya. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 24, mulai dari ayat 3 sampai 14, saudaraku. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Di situ saudara bisa melihat ada 11 tanda. 11 bagaimana? Begini. Kalau begini kan 2. 11. Ada 11 tanda kedatangan Tuhan. Tetapi pagi saat ini saya tidak membahas 11-11-nya. Saya akan membahas 4 dari 11 ini, 4 tanda kedatangan Tuhan. Kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Banyak penyesat yang pertama. Banyak penyesat, banyak nabi palsu, banyak mesias palsu. Kita lihat ayatnya. Matius pasal 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan
kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Murid-murid ngomong langsung sama Yesus. Murid-murid tidak ngomong begini, Yesus tanggal berapa engkau datang? Bulan apa engkau datang? Tahun berapa engkau datang? Murid-murid tidak tanya tanggal, bulan, tahun. Tetapi murid-murid tanya, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini? Wow, saudaraku, murid-murid tanya. Lalu apa? Jawaban Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini yang pertama. Tanda yang pertama, akan muncul nabi palsu, akan muncul penyesat, akan muncul Mesias palsu. Ini terjadi, saudaraku. Yesus tidak ngomong, aku datang tanggal sekian, Yesus tidak ngomong. Tetapi ini loh tandanya, akan muncul nabi palsu, akan muncul Mesias palsu, mengaku akulah Mesias. Nah ini saudara, yang harus saudara sadari, akan ada banyak penyesatan. Mungkin saudara berkata, Om, kalau berbicara tentang penyesatan, itu sejak dulu sudah ada, Om. Benar. Berbicara tentang penyesatan, berbicara tentang nabi palsu, itu memang sejak dulu kita sudah dengar. Tetapi akhir-akhir ini makin menggila, saudaraku. Akhir-akhir ini makin luar biasa. Makin luar biasa di hari-hari ini. Penyesatan itu merajalela di berbagai tempat. Nah ini yang perlu kita waspadai, saudaraku. Itulah sebabnya, seperti tadi pagi saya sudah ngomong, banyak orang bercerita tentang pengalamannya sendiri yang spektakuler. Dia cerita yang luar biasa. Dia cerita yang hebat-hebat, saudaraku. Nah, kita dengar saja. Karena apa? Kita tidak bisa ngecek kebenaran cerita itu. Ya, dia cerita yang macam-macam. Contohnya beberapa tahun lalu. Maaf, saya tidak sebutkan nama pendeta dan juga dari gereja mana. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, aku baru naik turun surga. Wow. Saudara mungkin pernah dengar ya. Pendeta ini sering naik turun surga. Oh ya, kita dengar saja, saudaraku, karena kita tidak tahu ini benar atau tidak. Yang tahu hanya pendeta itu sama Tuhan. Kalau seandainya Tuhan suruh saya ke surga, Tuhan kalau boleh saya tidak mau kembali. Sudah di surga sudah enak. Pak Adi kira-kira mau kalau sudah di surga suruh turun ke dunia? Pasti tidak mau. Ngapain? Kalau sudah di surga saya sudah tidak siapkan bahan khotbah lagi. Saya sudah tidak besuk jemaat. Saya sudah tidak mengadakan pelayanan lagi. Cukup di dunia, di surga senang, saudaraku. Jangan saudara dengar ajaran di surga dapat 2.500 bidadari, itu udah ada ya. Itu gereja, ajaran lain, saudaraku. Kalau di surga ada 2.500 bidadari, wah enak sekali. Nah saudara, ada yang begitu. Naik turun surga. Nah, kita tidak bisa cek kebenarannya, saudaraku. Lalu ada lagi yang mengatakan, aku ini nabi. Satu saat Roh Kudus gerakkan saya untuk melayani di seberang sungai. Sudah malam-malam. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang Tuhan suruh, saya harus melayani ke sana. Tuhan siapkan semuanya. Akhirnya doa saya didengar. Tuhan kirimkan buaya berderet-deret. Wow. Lalu saya naik di punggungnya buaya sampai di tujuan. Wow. Kalau kancil saya percaya. Kancil naik punggungnya buaya. Tetapi untuk ini saudaraku, kita tidak bisa cek kebenarannya. Bukan berarti kita tidak percaya kuasa Tuhan.
Tetapi firman Tuhan tadi katakan akan muncul nabi palsu, akan muncul ajaran-ajaran sesat, akan muncul Mesias-Mesias palsu. Ini terjadi saudaraku. Ayo di hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan nanti kita akan lihat. Jadi itu yang pertama. Yesus bilang, murid-murid tanya, Yesus kapan engkau datang? Dan apa tanda kedatangannya? Yang pertama akan muncul nabi palsu. Akan muncul ajaran-ajaran palsu. Itulah sebabnya saya sebagai gembala, saya harus tanamkan doktrin Alkitabiah. Karena apa? Kalau sampai saudara tidak mengerti firman yang sesungguhnya, ketika saudara mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak Alkitabiah, saudara akan bingung. Kalau saudara tidak tahu 2 tambah 2, 4. Kalau dapat ajaran 2 tambah 2, 5, saudara akan percaya. Karena memang tidak tahu yang benar. Begitu juga dengan firman. Kalau saudara tidak mengerti firman, ketika mendapatkan ajaran-ajaran baru yang notabene-nya dari nabi-nabi palsu, saudara akan terikut. Karena apa? Memang tidak tahu. Jadi ini yang pertama yang Yesus katakan, tanda-tandanya akan muncul penyesat, akan muncul ajaran sesat, akan muncul Mesias palsu. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, yaitu terjadi penganiayaan di mana-mana. Kita akan dengar, kita akan lihat video 4 menit saudaraku. Ini akan terjadi saudara. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Atau sebaiknya kita lihat ayatnya dulu sebelum kita lihat videonya. Di dalam Matius pasal 24. Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini yang ngomong Yesus, bukan murid-muridnya. Artinya apa? Kita akan alami penganiayaan. Firman Tuhan katakan bahwa kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Jadi dengan kata lain, penderitaan itu pakaian kita saudara. Coba kita lihat videonya. Saudara simak baik-baik ini. Video ini sangat memberkati kita. Haleluya. Kudengar suara yang nyaring berkata di surga, kini telah tiba keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Tuhan kita dan kuasa Kristus. Karena pendakwa saudara-saudara kita telah dicampakkan ke bawah yang telah mendakwa mereka di hadapan Tuhan kita siang dan malam. Dan mereka mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kematian. Amin. Akhir zaman sudah dekat. Bencana makin dahsyat. Dan rezim iblis ini makin menindas gereja-gereja rumah. Inilah saat paling gelap sebelum fajar. Inilah pertanda kedatangan Tuhan. Amin. Banyak saudara-saudari telah ditangkap dan dihukum di daerah kita. Dalam situasi setegang ini, kita semua agak takut dan lemah. Tetapi kita percaya pada janji Tuhan. Harinya sudah hampir tiba. Amin. Kita harus berdoa sungguh-sungguh, bertahan sampai akhir. Memberikan kesaksian kemenangan dan menantikan Tuhan. Amin. Pada akhir zaman, kita pasti akan menyambut kedatangan Tuhan kembali. Amin. Benar sekali. Ada polisi. Jangan bergerak. Ayo, tiara. Jangan bergerak. Jangan main-main. Ayo, berunduk. Berunduk. Sudah, jangan banyak bicara. Guru apa yang dilanggar iman kami? Jangan
apapun. Ikat mereka. Jangan bertingkah. Diam! Apa yang kami lakukan? Bangun. Bagaimana dengan aturan hukum? Menunduk. Kau berani sekali datang ke sini menyebarkan Injilmu. Kita lihat saja nanti. Kau masih percaya? Injil? Agama asing? Tarik dia. Bangun. Jawab. Dari mana kau dapat Alkitab? Sialan. Berhenti memukulinya. Kenapa kalian lakukan ini? Kami tidak melanggar hukum apapun. Jangan bertingkah. Sialan. Kenapa kau memukulinya? Sudah diam. Kenapa? Karena kalian orang percaya. Itulah yang kulakukan pada orang percaya. Bagaimana dengan hukum? Jangan buat masalah. Kau lihat apa? Itulah yang kami lakukan pada kalian orang-orang percaya. Baiknya kalian jangan bertingkah. Kau ingin percaya? Berani sekali kau percaya. Beraninya kau percaya. Pada agama asing. Berani sekali kau percaya. Agama asing. Masih percaya? Jawab. Kau masih percaya? Beraninya Hah? kau? Hah? Percaya? Kau sungguh punya nyali ya. Percaya? Akan kuhabisi kau hari ini. Berani sekali kau percaya. Hentikan! Bagaimana dengan hukum? Ini tidak manusiawi melakukan ini. Hentikan! Kalian biadab. Iman kami bukan kejahatan. Bagaimana kalian bisa lakukan ini? Pokoknya jangan bertingkah. Kenapa kalian lakukan ini? Di mana kemanusiaan kalian? Banyak bertingkah. Kalian mau masuk penjara? Hah? Hukum apa yang dilanggar iman Kalian mau kami? masuk penjara? Jaga sikapmu. Dan memang di belahan-belahan tempat lain itu sudah terjadi. Kalau saudara melihat di warta jemaat itu bagaimana kesaksian-kesaksian anak Tuhan yang mempertahankan imannya. Ini akan terjadi. Ayo, saya mengajak. Karena firman sudah ngomong, salah satu tanda kedatangan Tuhan yang kali yang kedua akan banyak penyiksaan demi penyiksaan. Saya tidak menakut-nakuti. Ini firman, saudara. Ayo, kondisi seperti sekarang ini, kita tidak bisa lagi santai-santai. Sekali lagi sering saya katakan dari tempat ini, kondisi seperti ini kita tidak lagi bisa santai-santai. Kita harus serius, lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudaraku, kita lihat di sini tadi. Ini berbicara tentang mati syahid, saudaraku. Mati syahid itu adalah anugerah Tuhan. Kemuliaan Tuhan luar biasa bagi orang-orang yang mati syahid. Tetapi saudaraku, mati syahid itu tidak bisa diminta, tidak bisa dihindari. Kalau seandainya saya ditentukan untuk mati syahid, mempertahankan iman, saya tidak akan mati dengan cara kecelakaan, dengan cara sakit atau dengan cara tua, tidak. Dan tentukan saya dengan penganiayaan, mempertahankan iman percaya Yesus. Tetapi sebaliknya, walaupun sekalipun saya ingin mati syahid, tetapi tidak ditentukan oleh Tuhan untuk mati syahid, saya pun juga tidak akan mengalami kematian dengan mati syahid, mempertahankan iman. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini tanda yang kedua. Tanda yang pertama tadi kita sudah lihat. Akan muncul Mesias palsu, guru palsu. Dan yang kedua, penganiayaan terjadi di mana-mana. Ayo, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Sekalipun harus alami penganiayaan, sekalipun harus alami penderitaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak kemurtatan. Banyak kemurtatan. Kita lihat ayatnya. Matius 24 ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Dan saling membenci. Banyak orang akan murtad. Ini akan terjadi. Itulah sebabnya kalau seandainya ada temanmu
Siapapun yang mungkin saudara kenal, yang dulunya berapi-api mengiring Tuhan, yang dulunya begitu semangat memuji Tuhan, begitu semangat melayani Tuhan, kok akhirnya tinggalkan Yesus? Nggak usah kaget. Firman Tuhan harus digenapi, akan banyak kemurtatan. Ada begitu banyak, maaf, gara-gara cowok cakep, tinggalkan Tuhan. Gara-gara cewek cantik, tinggalkan Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, tidak ada satu jemaat GPDI Bukit Sion yang akhirnya tinggalkan Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Karena resikonya, di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan, saudaraku. Sekali lagi saya tekankan, di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada kepastian keselamatan. Jangan sampai, saudaraku, gara-gara tantangan, gara-gara kesulitan, gara-gara jodoh, akhirnya kita tinggalkan Yesus. Celaka, saudaraku, sungguh sangat mengerikan. Sungguh sangat mengerikan. Ayo, ini akan terjadi, saudaraku, kemurtatan di mana-mana. Itulah sebabnya di dalam Wahyu kita lihat pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sudah diingatkan. Saya akan baca yang bagian yang merah saja, saudara perhatikan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Amin. Setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dengan kata lain, kalau saudara ingin terima mahkota kehidupan, setia sampai mati. Siapa yang ingin setia sampai mati, angkat tangan. Puji Tuhan. Setia sampai mati, kita akan terima mahkota kehidupan. Sekalipun kita harus, Tuhan izinkan alami penderitaan seperti tadi, saudaraku. Ayo, kalau mungkin di hari-hari ini gairahmu di dalam memuji Tuhan, gairahmu di dalam beribadah kok sudah mulai turun, sudah mulai turun, itu tanda-tanda. Ayo, segera bangkit, minta kekuatan daripada Roh Kudus, minta pemulihan daripada Roh Kudus. Atau barangkali saudara berpikir, aku tidak mau ibadah online, sama saja. Ya, itu urusan saudara sendiri. Tetapi apa kata firman, saudara? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti sekarang ini. Jangan menjauhkan diri, saudaraku, seperti ibadah seperti saat ini. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa? Semakin mendekati kedatangan Tuhan, kita harus semakin giat, kita harus semakin serius, kita harus semakin sungguh-sungguh. Bukan menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, kita semakin loyo, kita semakin kendor, semangat kita semakin pudar. Jangan, saudara. Karena apa? Tantangan-tantangan ke depan, kesulitan-kesulitan ke depan bukan semakin ringan. Ini perlu saya sampaikan. Mungkin saudara ada merasa ketakutan, jangan. Tetapi ini perlu saya sampaikan. Yang penting kita jaga protokol kesehatan, saudaraku. Karena apa? Karena tidak ada jaminan tahun depan COVID ini hilang atau sudah sirna. Tidak ada jaminan. 2 tahun lagi tidak ada jaminan. Jangan sampai kita tunggu COVID habis semua baru aku ke gereja. Kalau COVID tidak datang, tidak habis-habis bagaimana? Atau barangkali COVID ini sudah selesai, ada virus lain. Akhirnya membuat kita tidak ke gereja lagi.
Ayo saudaraku, kita tetap jaga, ikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan kita lakukan. Saudaraku, saya yakin dan percaya Tuhan tetap akan menolong kita. Amin saudaraku. Ini tanda yang ketiga. Akan terjadi kemurtatan. Ini akan terjadi. Saya berdoa, tidak ada satu jemaat GPDI Bukit Sion yang tinggalkan Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada satupun. Yang keempat atau yang terakhir, tandanya kita lihat, Injil diberitakan di mana-mana. Banyak yayasan-yayasan seperti Yayasan Gideon yang dipimpin di sini oleh Pak Adi, saudaraku, dia bagi firman, dia bagi Alkitab di kampung-kampung, dia bagi Alkitab di hotel-hotel, dia bagi Alkitab di rumah sakit. Saya pernah bawa Alkitab sekitar 700, saudaraku, saya bawa ke kampung. Anak-anak SMP saya bagi ini Alkitab. Nah ini saudaraku, artinya apa? Ketika kita semangat bersaksi, bahkan sekarang lewat teknologi ini, Injil masuk di daerah-daerah, Injil masuk di pedalaman-pedalaman karena sudah punya HP. Itu artinya apa? Mempercepat kedatangan Tuhan. Ini salah satu tanda. Injil diberitakan di mana-mana. Coba kita lihat ayatnya. Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, sesudah Injil diberitakan, sesudah orang semua mendengar firman, barulah tiba kesudahannya. Nah ini saudaraku, barulah tiba kesudahannya. Dan GPDI, saudaraku, tergolong organisasi gereja yang mempercepat kedatangan Tuhan. Mengapa saudaraku? Di gereja kita ini ada 30 lebih sekolah Alkitab di Indonesia. Setiap provinsi ada sekolah Alkitab. Belum sekolah tinggi Alkitab. Belum gereja-gereja lain. Kalau dari GPDI saja 1 tahun meluluskan 750 hamba Tuhan yang terjun di pedalaman-pedalaman. Artinya apa? Sudah tidak lama lagi Tuhan datang, saudara. Ayo, tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Barulah itu kesudahannya. Ini akan terjadi, saudaraku. Nah, menghadapi tanda-tanda yang sementara terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Nah ini, menghadapi tanda-tanda. 11 tanda ini sudah digenapi. Dan sementara digenapi, kalau saudara membaca Matius pasal 24. Yang harus kita lakukan berjaga-jaga. Artinya apa? Tidak tidur, tidak santai. Ini, ayo. Kalau mungkin saudara merasa, ya, kalau ada waktu baru ke gereja. Kalau tidak ada waktu minggu depan. Ya kalau lagi mood ke gereja. Kalau tidak mood ya sudah di rumah saja. Jadi ke gereja itu mood-moodan. Ayo kita harus tingkatkan semangat kita. Kita harus tingkatkan gairah kita untuk berjaga-jaga. Karena apa? Tanda-tanda kedatangannya sudah dan benar-benar nampak, saudaraku. Ingat tadi. Kedatangan Tuhan itu untuk menjemput. Itu secara global. Tetapi kedatangan Tuhan bisa datang secara pribadi. Ya, 2. Secara global Tuhan datang menjemput yang mati di dalam Tuhan. Dan yang hidup itu diubah, itu dijemput oleh Tuhan. Tapi jangan lupa Tuhan bisa datang secara pribadi. Malam ini Tuhan bisa datang. Tiba-tiba contoh saja. Pak, Bu, pulsamu habis. Kok jatah hidupmu ini sudah berakhir. Mau apa lagi? Saudara, kalau sudah tiba-tiba malam-malam
Malaikat datang menjemput, pulsamu sudah habis, mau bilang apa? Kita tidak bisa, tunggu dulu Tuhan. Rumahku belum selesai, tidak bisa saudara. Tidak bisa. Ayo. Firman Tuhan katakan, Yesus datang itu seperti pencuri. Artinya apa? Kita perlu berjaga-jaga. Apa yang harus kita lakukan berjaga-jaga? Seperti saat ini. Saudara terus dibekali dengan firman, terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Inilah yang Tuhan harapkan. Ayo di hari-hari ini saya mengajak kepada kita semua terus berjaga-jaga, terus lebih sungguh-sungguh, terus lebih serius dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jangan kita tidak berjaga-jaga. Ada lagi yang kelihatannya masuk gereja tetapi tidak serius ada. Satu saat ada seorang bapak ngomong sama sebelahnya. Saya heran ya. Kalau saya di rumah itu susah tidur. Saya tidak tahu jemaat di sini ada yang susah tidur di rumah atau tidak. Saya kalau di rumah itu susah tidur. Tetapi herannya kalau di gereja saya nyenyak tidurnya. Ada yang begitu saudara. Enak sekali ngomong. Kalau di rumah susah tidur, kalau di gereja nyenyak sekali tidur. Nah, sama temannya tanya, berapa lama kamu tidur? Ya tergantung Om Pendeta. Kalau Om Pendeta khotbah 45 menit, ya saya tidur 45 menit. Bukan main. Kalau begini kata ditanya suka masuk surga, suka, berat saudara. Ayo, kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Amin saudara. Amin, kita lebih sungguh-sungguh dan terus berjaga-jaga. Hanya 4 ini yang mau saya sampaikan. Hanya 4 ini. Kita terus berjaga-jaga. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Yaitu seperti 5 gadis yang bijaksana. Bukan 5 gadis yang bodoh saudaraku. Apa yang dilakukan 5 gadis yang bijaksana? Yang disiapkan dia minyak. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Dan juga apa? Pelitannya tidak padam. Ayo semangat kita jangan sampai padam. Gairah kita di dalam datang beribadah, gairah kita di dalam melayani jangan sampai padam saudaraku. Karena apa? Kalau sampai padam saudaraku, kita tidak punya minyak, kita akan seperti gadis yang bodoh, akhirnya tertinggal. Ada satu video sekali lagi, hanya 1 menit saudaraku. Bagaimana nanti ketika terjadi penyingkiran saudara, itu akan terjadi perbedaan. Kita lihat video yang 1 menit ini. Luar biasa, haleluya. Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Alkitab katakan ada 2 orang sementara di tempat tidur, 1 tertinggal, 1 terangkat. Siapa mereka yang terangkat? Mereka yang punya minyak, mereka yang penuh dengan Roh Kudus dan pelitanya tidak padam. Ayo, ini akan terjadi saudara. Ini akan terjadi kalau sekarang kita tidak tahu dari jemaat yang ada ini. Siapa yang punya pelita, siapa yang punya minyak tidak kelihatan. Tetapi saatnya nanti akan kelihatan. Siapa yang punya minyak dan pelitanya tidak padam, tiba-tiba dia diraibkan. Tetapi yang simpatisan, ya yang penting ke gereja, tunjuk muka, dia akan ketinggalan. Dan orang-orang yang ketinggalan tadi saudaraku, itulah yang akan dianiaya oleh antikris. Ayo saudaraku, sekali lagi kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Kita lebih serius dengan Tuhan. Kita lebih berjaga-jaga. Sudah tidak ada waktu lagi kita bermain-main dengan Tuhan. Amin, saudara. Ayo, saya mengajak kita semua lebih serius. Lebih serius, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Entah itu datang secara pribadi, jangan sampai kita lagi santai, tiba-tiba Tuhan ambil kita. Ingat, saya katakan dari tempat ini, jangan mau dibohongi umur muda. Karena apa? Untuk mati, tidak tunggu tua. Jangan dibodohi, aku sehat, aku fit. Ingat, untuk mati tidak tunggu sakit. Ini yang perlu saudara renungkan baik-baik. Silahkan pemain musik. Ini yang perlu renungkan baik-baik, saudaraku. Ayo, mulai saat ini kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Berjaga-jaga karena tanda-tandanya, sekali lagi saya tidak pernah mengajarkan kedatangan Tuhan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya tidak pernah mengajarkan. Tetapi tanda-tandanya kita bisa melihat. Dan itu sudah digenapi dan sementara digenapi. Ayo kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih serius melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita bisa bersama-sama untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.